Kita yang memiliki negeri ini, negeri yang kita cintai ini, negeri yang begitu indah, negeri yang memiliki begitu luas wilayahnya, tidak kurang daripada hampir 2 juta kilometer persegi. Negeri yang mempunyai posisi geografis yang begitu strategis, diapit oleh 2 samudra, Samudra India dan Samudra Pasifik, 2 benua, benua Asia dan juga benua Australia. Kita juga dapat menyatakan kita adalah negara kepulauan yang paling terbesar di dunia, karena kita memiliki lebih dari 17.000 pulau-pulau yang ada di negeri kita. Kita juga jelas mengetahui negeri kita ini mempunyai kontur dan struktur tanah yang subur. Apakah kemudian Pak Jokowi diundang? Tidak. Karena kegiatan pada tanggal 16 Juli ini adalah kegiatan internal partai politik. Jadi kita tidak mengundang pihak-pihak eksternal termasuk pemerintah yang non kader partai Nasdem. Itu prinsipnya. Kemudian kenapa kita tidak mengundang para menteri dan lain-lain. Termasuk pertanyaannya tadi, apakah kemudian kepala daerah kita akan pasti kita undang yang berasal dari internal kader partai Nasdem pada kegiatan tersebut. Tapi kalau PLT kita tidak undang. Pesan pertama itu bagaimana yang namanya soliditas, kebersamaan. Yang kedua juga konsistensi di tengah situasi apapun terhadap kepentingan bangsa dan negara itu menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua, dalam situasi apapun Partai Nasdem memiliki keinginan agar bangsa ini menjadi terus lebih baik, dan Nasdem juga tetap konsisten dalam situasi apapun untuk tetap mencalonkan Pak Anies Rashid Baswedan. Mineral reserve kita, sumber daya kekayaan alam kita, Allahu Akbar, luar biasa. Kita juga memiliki luas panjang pantai kita nomor 2 terpanjang di dunia. Kita juga memiliki jumlah penduduk kita sekarang ini yang hampir mendekati 280 juta. Itu artinya kita memiliki jumlah kebesaran penduduk nomor 4 yang terbesar dari negara-negara yang ada di dunia pada saat ini. Apakah hanya itu yang kita miliki? Tidak. Ada yang lebih hebat lagi. Para pemikir bangsa kita, the founding father, telah melihat betapa uniknya negeri kita ini. Bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini siap berlayar menuju 2024. Jadi Partai Demokrat, PKS tentu harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem dengan menghadirkan ratusan ribu kadernya untuk memberi pesan bahwa Anies Rashid Baswedan siap untuk dicapreskan dan berlayar menuju kontestasi elektoral. Jadi sejauh ini sih sukses menurut saya ya, karena bagaimanapun tidak banyak partai politik yang berani memakai GBK untuk show force sekaligus menunjukkan soliditas partai dan koalisi menuju kompetisi pemilu 2024. Dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki, berbeda agama, berbeda suku, berbeda dialek, berbeda budaya, semuanya ini telah dipikirkan untuk tidak menyebabkan perbedaan-perbedaan ini melahirkan perpecahan di antara kita satu sama lain. Inilah yang telah dipikirkan oleh para pemikir bangsa ini. Dan untuk itulah para pemikir bangsa, the founding father kita, telah melahirkan suatu alat sebagai perekat bagi persatuan dan kesatuan kita.
yang menjadi ideologi kita, yang kita kenal, Pancasila. Nah, inilah menjadi kekuatan kita, Pancasila, sebagai pandangan hidup kita. Apel siaga perubahan Nasdem sayat hati Jokowi soal budi dukungan. Surya Paloh bilang sayang. Dikutip dari suara.com Serang, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat berpidato berisi narasi sayatan, bahkan sampai mengeris hati Jokowi sebagai Presiden RI. Paloh seakan curhat masa lalu atau budi dukungan Nasdem terhadap Jokowi. Perihal itu ia utarakan saat apel siaga perubahan Nasdem di Gelora Bung Karno GBK Jakarta Pusat Minggu 16 Juli. Semula pada pidato itu tidak mengarah ke atas budi dukungan Partai Nasdem kepada Presiden Joko Widodo. Paloh saat itu membakar semangat kader tentang gerakan perubahan yang seirama dengan teguh dengan revolusi mental ala Jokowi. Gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Presiden Jokowi dalam melaksanakan revolusi mental sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita, kata Paloh di depan puluhan ribu kader yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Paloh kemudian menyebut tentang dukungan partainya terhadap Jokowi selama 2 periode. Menurutnya, gagasan Nasdem sejalan dengan gagasan Jokowi. Kami memberikan dukungan totalitas kepada Presiden Jokowi pada saat itu sebagai calon presiden untuk memimpin negara ini. Saudara-saudaraku, ujar Paloh. Surya Paloh genap berusia 72 tahun itu kemudian melanjutkan, kami memberikan dukungan yang sepenuh hati. Mengapa? Karena kami memiliki keyakinan yang sama dengan konsep gagasan dan pemikiran yang kami anut. Kendati demikian, dukungan terhadap Jokowi yang sudah 2 periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 2014 hingga 2024 sangat disayangkan Surya Paloh. Apalagi dukungan tersebut katanya berisi harapan. Namun sayang sekali, sangat disayangkan harapan kita belum menjadi kenyataan, ucapnya. Sebelumnya, Nasdem mengaku mengundang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Presiden PKS Ahmad Sayhu ke acara apel siaga perubahan pada Minggu 16 Juli 2023 di Stadion Utama GBK. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Namun 2 ketua umum partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu hanya duduk sebagai tamu undangan. Insya Allah akan mengundang para partai koalisi, para ketua umum pada kegiatan tanggal 16 ini. Tapi sebagai undangan, kata Ali di Nasdem Tower Jakarta Pusat Rabu 12 Juli 2023. Ali mengatakan acara apel siaga perubahan merupakan konsolidasi nasional kader Nasdem. Oleh sebab itu pihak eksternal dibatasi untuk terlibat dalam acara ini. Jadi undangan tersebut bukan sebagai koalisi dan dibatasi 1 partai, yaitu 5 orang, ujar Ali.